Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hara Anggreni dengan NIM 333710014 dari jurusan Informatika Angkatan 2021 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data Lanjut yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hilman selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, langsung saja ke video praktek untuk ujian tengah semester kali ini. Nah, jadi pada UTS kali ini kami diperintahkan untuk membuat database sederhana dengan menggunakan sebuah software yang bernama SQL Server. Nah, untuk membuat database itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara biasa dan juga dengan menggunakan query. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan membuat database dengan menggunakan cara biasa. Pertama, kita klik bagian database ini, lalu kita klik new database. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Di sini kita isikan dengan nama database yang akan kita buat. Di sini saya beri nama yaitu DB Karyawan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada database dengan nama DB Karyawan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel di dalam database DB Karyawan ini. Caranya kita klik kanan seperti tadi, lalu kita new dan klik tabel. Nah, untuk kolom pertama saya akan isikan dengan ID karyawan. Dengan tipe datanya yaitu integer. Lalu kita setting juga menjadi primary key. Dan bagian identity-nya kita klik yes. Nah, seperti ini. Lalu untuk kolom selanjutnya saya beri nama karyawan. Dengan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu tanggal lahir. Dengan tipe data yaitu date. Setelah itu yaitu jenis kelamin. Dengan tipe data varchar. Lalu alamat. Dengan tipe data varchar juga. Dan yang terakhir yaitu jabatan karyawan. Dengan tipe data varchar. Oke, setelah itu kita save tabelnya dengan nama TB Karyawan. Lalu kita klik OK. Kita cek apakah tabelnya sudah terbuat. Nah, di sini sudah ada tabel dengan nama TB Karyawan. Nah, untuk mengisi tabel ini kita menggunakan query ya. Di sini kita klik new query. Kita isi berdasarkan kolom-kolom yang sudah dibuat. Mungkin di sini bisa dilihat kolom apa saja yang sudah dibuat. Oke. Untuk menambahkan data ke dalam tabel, kita menggunakan sintaks yaitu yang bernama insert into.
kita ketikkan di sini insert info, lalu nama dari tabelnya, yaitu TB karyawan, lalu values, dan kita isi berdasarkan kolom yang sudah disediakan. Untuk ID karyawan tidak perlu diisi karena dia merupakan primary key dan juga sudah auto increment. Jadi langsung ke kolom selanjutnya aja, yaitu nama karyawan. Misal di sini nama karyawan adalah Anggraini dengan tanggal lahir 2003 bulan 12 tanggal 21. Lalu selanjutnya yaitu jenis kelamin perempuan, alamat Cikande, dan yang terakhir yaitu jabatan karyawan. Misal di sini adalah IT konsultan. Lalu tutup kurung dan jangan lupa tanda titik koma. Lalu kita blok bagian ini, lalu kita execute. Nah, oke, sudah dimasukkan datanya. Untuk melihat apakah datanya sudah masuk, kita menggunakan sintaks select from, lalu ketikkan tabel yang ingin dilihat, itu TB karyawan. Lalu kita blok lagi bagian ini, lalu kita execute. Nah, di sini sudah ditambahkan data untuk mengisi kolom-kolom di dalam tabelnya. Kita coba tambahkan data yang lain. Di sini misal namanya adalah yang kedua namanya Anggraini. Yang ketiga misal Syafira. Di sini bulan 10, sini tanggal 23, sini 2002. Ini misal Serang. Lalu di sini Solo. Ini bagian produksi. Lalu HRD. Lalu kita blok bagian ini, lalu kita execute. Nah, kita blok lagi bagian ini untuk melihat, lalu kita execute. Nah, di sini sudah bertambah ya. Oke, mungkin itu untuk membuat database dengan cara biasa. Selanjutnya yaitu menggunakan cara query. Oke, kita hapus dulu bagian ini. Oke, di sini pertama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan sintaks create database misal dengan nama DB mahasiswa. Sudah, lalu kita blok dan kita execute. Nah, sudah berhasil. Kita cek apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada database dengan nama DB mahasiswa. Lalu kita klik New Query. Nah, di sini kita akan membuat database di dalam skema. Untuk membuat skema sama saja seperti membuat database dengan sintaks create, lalu skema, dan nama skemanya. Misal di sini nama skemanya adalah mahasiswa IF, mahasiswa informatika. Lalu kita blok, lalu kita execute.
Nah, sudah berhasil. Kita cek di sini apakah sudah masuk. Kita cek di bagian security, di bagian skema. Nah, di sini sudah ada nama skema dengan nama mahasiswa informatika. Oke, selanjutnya yaitu membuat database di dalam skema dengan sebuah sintaks create juga. Kita ketikkan create tabel, kita ketikkan nama skemanya mahasiswa informatika. Lalu nama tabelnya, misal nama tabelnya adalah biodata. Setelah itu kita buat apa saja kolom yang akan kita gunakan. Misal di sini ada ID mahasiswa, dengan tipe data integer dan juga disetting menjadi primary key. Dan identitinya juga jangan lupa di sini 1,1. Selanjutnya yaitu nama mahasiswa dengan tipe data varchar dengan jumlah huruf maksimal yaitu 100. Selanjutnya yaitu jenis kelamin dengan tipe data varchar dan jumlah maksimal hurufnya 50. Selanjutnya tanggal lahir dengan tipe data date, dan yang terakhir jurusan dengan tipe data varchar dengan jumlah huruf maksimalnya yaitu 100. Tutup kurung. Sudah, lalu kita blok bagian ini, kita execute. Sepertinya ada kesalahan. Bagian ini. Ini kita execute ulang ya, kita blok bagian ini, lalu kita execute. Oke, sudah berhasil. Bisa kita lihat dengan menggunakan sintaks yaitu select from. Nama skemanya yaitu mahasiswa informatika dot biodata, nama tabelnya. Sini kurang bintang. Kita blok lalu kita execute. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada tabel di dalam skema dengan nama tabel yaitu biodata. Oke, selanjutnya yaitu kita isi. Untuk mengisi tabel sama saja seperti cara di awal, yaitu menggunakan query insert into. Ini insert into, lalu nama skema .biodata, lalu values. Kita isikan berdasarkan kolom. Di sini untuk ID mahasiswa tidak perlu diisi karena sudah primary key. Kita lanjut ke nama mahasiswa. Misal di sini nama mahasiswanya yaitu Hara dengan jenis kelamin perempuan.
tanggal lahir 2003, 12 tanggal 21, jurusan informatika. Lalu tutup kurung, jangan lupa tanda titik koma. Lalu kita blok. Nah, kita execute. Kita cek lagi ya di sini apakah sudah masuk datanya. Nah, sudah masuk. Oke, mungkin seperti itu untuk cara menggunakan query untuk membuat database dan juga tabel di dalam skema. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan mengenai pembuatan database sederhana menggunakan SQL Server dengan dua cara, yaitu cara biasa dan juga menggunakan query. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.